Pernahkah kalian memperhatikan simbol rating di kotak game atau layar sebelum bermain? Simbol seperti E untuk everyone atau M untuk mature adalah sebuah sistem yang lahir dari kontroversi besar di era 90-an. Tapi tahukah kalian kenapa sistem ini ada dan siapa yang memulainya? Di awal tahun 90-an, video game mulai berkembang pesat, grafis menjadi lebih realistis, cerita jadi lebih kompleks, dan gameplay jadi lebih berani. Namun, ini juga menimbulkan reaksi keras. 3 game terkenal saat itu memicu perdebatan nasional tentang apakah video game terlalu berbahaya untuk anak-anak. Hasilnya, industri game saat itu dipaksa untuk berubah selamanya. Sistem rating yang kita kenal sekarang yang membantu orang tua memahami isi sebuah game sebenarnya muncul dari tekanan masyarakat, politisi, bahkan ancaman dari pemerintah. Ini adalah cerita tentang bagaimana 3 game kontroversial mengubah wajah industri game selamanya. Awal tahun 90-an adalah masa di mana budaya pop sedang berubah. Musik rap dan rock mulai mendominasi, MTV menjadi saluran favorit remaja, dan kartun pun semakin berani. Namun ketika hiburan terus mendorong batas kreativitas, banyak orang tua dan kelompok advokasi atau kelompok kepentingan mulai merasa khawatir. Mereka melihat semakin banyak konten yang dianggap tidak pantas untuk anak-anak. Di dunia musik, kontroversi ini dipimpin oleh organisasi bernama Parents Music Resource Center atau PMRC. Mereka memperkenalkan label peringatan parental advisory pada album-album dengan lirik eksplisit seperti daftar 15 lagu yang disebut Filthy 15. 15 lagu ini dianggap tidak pantas diputar di radio karena memiliki lirik yang kontroversial. Televisi juga mendapat sorotan. Acara seperti Beavis and Butthead dituding memicu perilaku buruk setelah seorang anak terinspirasi dari episodenya untuk bermain dengan api. Akibatnya, saluran seperti MTV dipaksa untuk memindahkan acara tersebut ke jam tayang lebih malam dan menambahkan peringatan sebelum setiap episode dimulai. Di saat kontroversi ini berkembang, video game juga mengalami transformasi besar. Dari permainan sederhana seperti Tetris dan Pac-Man, game mulai menawarkan cerita yang lebih kompleks dan grafis yang semakin realistis. Sayangnya, perubahan ini juga memicu kekhawatiran. Bagi sebagian orang, video game bukan lagi sekedar hiburan anak-anak, tetapi menjadi ancaman baru yang berbahaya. Dari sekian banyak game yang dirilis di awal 90-an, ada 3 judul yang menjadi pusat perhatian dan kontroversi. Game-game ini bukan hanya sukses secara komersial, tetapi juga berhasil menarik perhatian masyarakat, politisi, dan bahkan pemerintah AS karena kontennya yang dianggap terlalu ekstrim. Pertama, kita punya Mortal Kombat, game fighting yang mengubah standar visual di era arcade. Dirilis pada tahun 1992, game ini menjadi populer karena fatalities-nya, gerakan akhir yang membuat pemain bisa mengalahkan lawan dengan cara brutal, seperti mencabut tulang belakang atau merobek jantung. Namun, versi konsol rumah justru memperkeruh kontroversi. Sega merilis game ini dengan opsi untuk membuka efek darah dan fatalities yang utuh, membuatnya jauh lebih realistis. Sebaliknya, Nintendo memilih mengganti darah dengan keringat dan menurunkan tingkat kekerasannya agar lebih ramah keluarga. Meskipun begitu, versi Sega dengan kontennya yang penuh kekerasan terbukti lebih laris di pasaran, yang menimbulkan kritik keras dari banyak pihak. Selanjutnya ada Night Trap, sebuah game dengan konsep full motion video yang dirilis untuk Sega CD. Di game ini, pemain bertugas melindungi sekelompok wanita muda dari alien vampir yang menyerang saat pesta tidur mereka. Meskipun dimaksudkan sebagai parodi dari film horor klasik, game ini menuai kecaman karena dianggap memperlihatkan kekerasan terhadap wanita. Dalam salah satu adegannya, seorang wanita diserang oleh alien dengan perangkat aneh yang kemudian dijadikan bukti oleh pemerintah bahwa game ini tidak pantas untuk anak-anak.
Yang terakhir adalah Little Enforcers, game shooting dari Konami yang dirilis pada tahun 1992. Dengan grafis yang menggunakan foto digital nyata, pemain memerankan polisi yang menumpas kejahatan menggunakan pistol revolver sebagai controller. Keputusan untuk memasukkan aksesori berupa senjata ini memicu kritik, terutama karena desainnya yang terlalu realistis untuk anak-anak. Senjata tambahan yang diberi nama Konami Justifier memperparah kontroversi karena terlihat seperti senjata api asli. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa game semacam ini bisa mendorong anak-anak untuk meniru kekerasan di dunia nyata. Pada tahun 1993, perhatian publik terhadap kekerasan dalam video game mencapai puncaknya ketika Senator Joe Lieberman bersama Senator Herb Kohl memimpin sebuah sidang besar di Kongres AS. Sidang ini bukan hanya menjadi momen penting bagi industri game, tetapi juga menandai awal dari perubahan besar yang akan datang. Senator Lieberman secara terang-terangan mengkritik industri game yang dianggap mengorbankan moral anak-anak demi keuntungan. Salah satu fokus utama dalam sidang adalah bagaimana game seperti Mortal Kombat dan Night Trap mempengaruhi perilaku anak-anak. Menurut para senator, video game tidak hanya menyajikan kekerasan saja, tetapi juga melibatkan pemain secara langsung terhadap hal kekerasan tersebut yang dianggap lebih berbahaya. Para saksi ahli dan kelompok advokasi ikut memberikan pandangan. Mereka menyebut bahwa konten kekerasan di video game dapat membuat anak-anak lebih agresif, kurang kooperatif, dan bahkan lebih takut terhadap dunia di sekitar mereka. Salah satu saksi menyebut video game sebagai teknologi baru yang besar, tetapi berpotensi berbahaya jika tidak digunakan dengan bijak. Namun, bagian yang paling menarik dari sidang ini adalah perseteruan antara dua raksasa industri, Nintendo dan Sega. Nintendo yang diwakili oleh Howard Lincoln menegaskan bahwa mereka selalu memprioritaskan konten yang ramah keluarga. Lincoln dengan percaya diri menyatakan bahwa kebijakan internal Nintendo mencegah mereka untuk merilis game dengan kekerasan yang berlebihan. Sebaliknya, Sega yang diwakili oleh Bill White berada dalam posisi defensif. Sega sebenarnya memiliki sistem rating mereka sendiri, tetapi sistem ini dianggap terlalu samar dan tidak dikenal publik. White mencoba membela diri dengan menyatakan bahwa video game tidak hanya ditunjukkan untuk anak-anak, melainkan juga untuk remaja dan dewasa. Namun argumennya seringkali ditentang oleh para senator yang melihat Sega sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas penyebaran game kekerasan. Ketegangan antara Nintendo dan Sega memuncak ketika Lincoln menuduh Sega memasarkan game kekerasan seperti Night Trap tanpa peringatan yang jelas. White mencoba membalas dengan menunjukkan bahwa Nintendo juga memiliki game dengan konten kekerasan. Tapi presentasinya gagal mempengaruhi opini para senator yang sudah terlanjur skeptis terhadap Sega. Di akhir sidang, Senator Lieberman memberikan ultimatum. Jika industri tidak segera menciptakan sistem rating yang independen dan dapat dipercaya, pemerintah akan mengambil alih pengaturan tersebut. Ultimatum ini menjadi sebuah peringatan keras bagi industri game bahwa mereka harus bertindak cepat untuk menghindari campur tangan pemerintah. Pada tahun 1994, solusi akhirnya ditemukan. Para pemimpin industri bersatu untuk mendirikan Entertainment Software Rating Board atau ESRB, sebuah badan independen yang bertugas memberikan rating pada setiap video game yang dirilis. Sistem ini dirancang untuk memberikan informasi yang jelas kepada orang tua dan konsumen tentang konten dalam game. ESRB memperkenalkan 5 kategori usia, mulai dari early childhood untuk anak kecil hingga adults only untuk game dengan konten paling ekstrim. Selain itu, mereka juga menambahkan deskripsi konten seperti kekerasan, bahasa kasar, atau tema seksual untuk memberikan detail lebih lanjut. Proses ini melibatkan para developer yang mengirimkan konten game mereka untuk dievaluasi oleh tim ahli. Rating ini bukan hanya menjadi panduan bagi orang tua, tetapi juga menjadi persyaratan bagi retailer besar seperti Walmart dan Toys R Us. Mereka memutuskan hanya akan
menjual game yang telah mendapatkan rating dari ESRB. Keputusan ini memberikan tekanan finansial kepada developer yang mungkin ingin menghindari sistem rating. Pada akhirnya, hampir semua perusahaan game besar mengikuti aturan ini demi mempertahankan akses ke pasar retail. Pendirian ESRB tidak hanya menjawab kekhawatiran publik, tetapi juga membantu mengukuhkan video game sebagai bentuk hiburan yang lebih terorganisir. Senator Lieberman sendiri bahkan menyebut sistem ini sebagai salah satu yang paling matang di industri media. Sejak pembentukannya pada tahun 1994, ESRB terus berkembang untuk mengikuti perubahan dalam industri video game. Salah satu momen penting adalah pada tahun 2005 ketika ESRB memperkenalkan kategori baru E10+. Kategori ini dibuat untuk mengisi celah antara game semua umur atau everyone dan remaja atau teen. Namun ESRB bukan satu-satunya sistem rating di dunia. Di Eropa ada Pan-European Game Information atau PEGI yang diperkenalkan pada tahun 2003 untuk menyatukan berbagai sistem rating nasional. PEGI menggunakan ikon sederhana seperti angka untuk kategori usia dan simbol grafis untuk tema seperti kekerasan atau horor. Di Jepang ada Computer Entertainment Rating Organization atau SHIRO yang memberikan grade seperti A untuk semua umur hingga Z untuk dewasa. Kedua sistem ini dirancang untuk mengakomodasi budaya dan adat lokal di masing-masing wilayah. Dalam 30 tahun terakhir, ESRB telah memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan developer dan perlindungan konsumen, terutama anak-anak. Dengan adanya rating ini, developer tetap bisa menciptakan game dengan tema yang beragam, mulai dari yang ramah keluarga hingga yang mengangkat topik dewasa tanpa harus menghadapi sensor yang ketat dari pemerintah. Bagi konsumen terutama orang tua, ESRB menjadi alat penting untuk membuat keputusan yang tepat. Dengan membaca kategori usia dan deskripsi konten, mereka dapat memahami apa yang ada di dalam game sebelum membelinya. Sementara itu, bagi industri, ESRB membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap video game sebagai bentuk hiburan yang bertanggung jawab. Pada akhirnya, sistem rating seperti ESRB bukan hanya alat untuk melindungi konsumen, tetapi juga fondasi yang memungkinkan industri game tumbuh tanpa mengorbankan kebebasan kreativitas. Dengan informasi yang jelas, orang tua bisa membuat keputusan yang tepat untuk anak-anak mereka, sementara para developer tetap bebas menciptakan karya yang berani dan inovatif. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah sistem rating seperti ESRB cukup efektif atau ada cara lain yang lebih baik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka konten-konten kayak gini. Jika kalian tertarik dengan video seperti ini dan ingin tahu sejarah Tetris yang tercipta saat Perang Dingin, kalian bisa klik thumbnail yang muncul di layar. Dan sampai jumpa beberapa saat lagi.